Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Permatasari dengan nomor NPM 222191155. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan peserta didik. Perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang bisa dilihat secara langsung oleh kasat mata. Contohnya itu ukuran badan, ukuran kepala, panjang tangan, dan panjang kaki. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju pada keadaan yang lebih dewasa, di mana perubahannya dapat diukur dan dapat dirasakan. Perkembangan bersifat kualitatif. Contohnya yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mahir menjadi mahir. Seperti dapat diambil yaitu perkembangan zaman. Selanjutnya adalah faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu nutrisi, di mana nutrisi mencakup 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua yaitu kondisi psikologis, di mana kondisi mental seseorang. Yang ketiga yaitu lingkungan, dan yang keempat yaitu genetik atau biologi. Yang kelima yaitu aktivitas fisik seperti olahraga. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak bisa berhenti. 2. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terapi pada tempo berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang keenam, setiap individu normal akan melalui tahapan atau fase perkembangan. Selanjutnya, perkembangan pada manusia. Perkembangan manusia itu mengalami adanya perubahan ukuran, di mana yang tadinya dari bayi hanya contoh misal 100 cm dan sekarang sudah dari bayi itu contoh 50 cm dan sekarang jadi 170 cm. Yang kedua yaitu perubahan proporsional. Nah, yang ketiga yaitu hilangnya ciri lama dan bentukan ciri baru, di mana peserta didik dapat mengalami hilangnya ciri lama dan ciri baru, yaitu dapat mempunyai skill gitu. Dan selanjutnya itu pola perkembangan fisik dapat diramalkan semasa kehidupan pra dan pasca lahir. Yang pertama yaitu hukum cephalocauda. Pola cephalocauda merupakan arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala hingga kaki. Dan yang kedua yaitu hukum proximodistal. Pola proximodistal merupakan pola pertumbuhan dari pusat tubuh dan bergerak ke arah tangan dan kaki. Seperti kendali otot tubuh dan lengan akan lebih mudah dilihat pada bayi sebelum kendali tangan dan jari. Selanjutnya yaitu ciri perkembangan fisik dan mental sebagian berasal dari proses kematangan intrinsik. Ciri intrinsik yaitu terbukanya karakteristik secara potensial yang ada pada suatu individu yang berasal dari genetik. Ciri intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu dalam fungsi filogenetik atau fungsi umum ras, misalnya merangkak, duduk, dan berjalan. Perkembangan berasal dari proses kematangan. Dan yang kedua yaitu fungsi ontogenetik, fungsi khas untuk individu, misalnya berenang, melempar bola, naik sepeda, dan diperlukan latihan. Selanjutnya yaitu teori perkembangan dikaji dalam dua perspektif. Yang pertama yaitu perspektif biologis. Perspektif biologis merupakan secara keterbentukan perkembangan bagian-bagian dan sistem tubuh dipelajari pada level seluler dan pada level organismik. Yang kedua yaitu perspektif psikologis. Perspektif psikologis yaitu individu dipelajari dalam segi berpikir, dalam perasaannya. Lanjut, ada 4 macam teori psikologis perkembangan yang menjadi acuan dalam studi perkembangan motorik. Yang pertama, teori kematangan atau material teori oleh Arnold Gisel. Teori kematangan merupakan teori yang menekan faktor keturunan sebagai penentu perkembangan. Faktor eksternalnya atau lingkungannya hanya berpengaruh secara berkala. Yang kedua yaitu teori keperilakuan, behavioral theory oleh Ivan Pavlov, Skinner, dan Watson. Di mana teori ini yang menekankan faktor lingkungan sebagai penentu perkembangan, faktor eksternalnya. Teori ini dianggap sebagai individu pasif dan aktif. Dan yang ketiga yaitu ada teori belajar sosial, yaitu social learning theory oleh Albert Bandura, di mana teori ini muncul dalam perkembangan teori perilaku. Individu tidak sepenuhnya pasif dan reaktif, melainkan ada hubungannya timbal balik. Dan yang keempat yaitu teori kognitif atau cognitive theory oleh Jean Piaget.
Teori kognitif merupakan teori yang menekankan interaksi individu dengan lingkungan sebagai penentu dan perkembangan. Selanjutnya yaitu ada perspektif psikologi dalam hal perkembangan. Yang pertama yaitu perspektif behaviorisme oleh Thorndike dan Skinner. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dan belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif ataupun respon. Dan yang kedua yaitu perspektif kognitif oleh Jean Piaget dan Jerome Brenner, di mana perkembangan ini merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku yang nampak. Dan yang terakhir yaitu ada perspektif humanisme. Menurut Kolb, teori ini sangat mementingkan isi dan pada proses belajar itu sendiri. Selanjutnya ada sumber tugas perkembangan, yaitu kematangan pribadi, di mana pasti remaja akhir sudah mampu mengambil keputusan. Misal, remaja bisa mengambil keputusannya sendiri karena dia akan meranjak dewasa. Yang kedua yaitu tuntutan masyarakat, dia belajar menghitung. Tuntutan norma agama yaitu beribadah. Selanjutnya ada permasalahan tugas-tugas perkembangan, yaitu peserta didik yang sulit atau lama memahami suatu materi, di mana semua peserta didik itu pasti ada aja yang peserta didiknya yang sulit atau lama memahami materi, karena ya dibilang peserta didik itu terlalu malas gitu. Yang kedua yaitu peserta didik yang nakal dan sulit diatur. Peserta didik ini perlu dipahami dan didekati secara pendekatan secara perlahan agar peserta didik ini yang nakal dapat diatur gitu. Peran guru dalam fasilitasi perkembangan peserta didik, yang pertama, guru sebagai perilaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah, di mana guru harus menjadi agen pertama dalam penerapan program pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kinerja profesional guru. Gaya mengajar menurut Lois Rubin tahun 1950, explanatory atau materi pengajaran yang terkait. Yang kedua yang inspiratory, menstimulus atau memotivasi agar muridnya itu dapat menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu informatif atau informasi atau verbal. Yang keempat korektif, memberikan feedback. Yang kelima yaitu programatif, membimbing aktivitas siswa. Selanjutnya ada gaya mengajar menurut Yasman, yaitu kompulsif, cerewet, di mana guru itu pasti ada yang cerewet karena ada tugas, atau cerewet ya gitulah. Terus yang kedua ya boomer, suka berteriak. Yang ketiga yaitu maverick, mengganggu suasana. Yang keempat itu coach, tampil secara seperti atlet. Dan yang kelima yaitu quiet one, tenang dan sungguh-sungguh, dimana guru itu pasti sih ada gaya menurutnya masing-masing. Dan yang terakhir ada entertainment, lucuan atau penghibur. Materi selanjutnya yaitu pubertas. Pubertas merupakan fase atau masa pertumbuhan di mana anak mengalami ataupun mencapai kematangan reproduksinya. Pubertas terjadi perubahan fisik dan mental, baik emosi maupun perilaku yang terjadi pada setiap anak laki-laki dan perempuan karena pengaruh hormon. Selanjutnya ada kriteria pubertas. Laki-laki yaitu mengalami mimpi basah. Biasanya usia 15, kalau cowok tuh 15 sampai 20 gitu ya. Terus tumbuh rambut di bagian tertentu seperti ketiak, alat kelamin, itu terus perubahan pada suara menjadi lebih agem, terus tumbuh jakun di tenggorokan. Yaitu perempuan yaitu mengalami menstruasi, di mana menstruasi ini terjadi ketika umur 17 dan tumbuh rambut di bagian tertentu sama seperti laki-laki, yaitu di bagian ketiak sama kemaluan. Dan ketiga terjadi pembesaran pada payudara, semakin kelihatan gitu dan pinggul bertambah besar. Kerawanan pubertas yang pertama itu cepat merasa bosan, dimana bad mood pubertas itu sering ada. Dan yang kedua yaitu sering ingin menyendiri. Yang ketiga yaitu emosi yang tidak stabil, dimana sering gampang marah. Dan yang keempat hilangnya kepercayaan diri atau kurangnya percaya diri. Dan kelima yaitu kurang memperlihatkan penampilan. Selanjutnya ada makna periode remaja. Menurut Buhler, masa kesuburan saling mengisi.
Dan menurut Spange, masa pertumbuhan kesadaran akan aku, jelasnya tujuan hidup. Dan menurut Hofman adalah masa pembenaran sikap terhadap segala sesuatu yang dialami individu. Dan yang terakhir yaitu Erikson, masa yang amat kritis. Selanjutnya ada tugas pengembangan remaja, di mana tugas ini yaitu satu menerima keadaan diri dan penampilan, dan yang kedua berperan sesuai dengan jenis kelamin, yang ketiga mencapai nilai-nilai kedewasaan, dan yang keempat persiapan hidup berkeluarga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.